Semangat pagi, Bapak dan Ibu tim asesor. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi terkait pengawasan K3 pekerjaan pemeliharaan preventif jaringan tegangan menengah 20 kV. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Istanti, nomor NIP 8509266Z. Saat ini diberi amanah sebagai pejabat pelaksana K3L di PLN UID Jawa Tengah Yogyakarta di UP3 Magelang yang membawahi 7 ULP yaitu Kutoarjo, Purworejo, Magelang Kota, Borobudur, Tegalrejo, Temanggung, Paraan. Background pendidikan S1 Teknik Elektro dengan bidang pekerjaan distribusi. Secara berkala, bagian jaringan melakukan evaluasi kinerja penyulang. Melihat penyulang mana saja yang sakit dan penyebabnya apa. Nah, kebetulan di unit kami kebanyakan gangguan disebabkan oleh gangguan temporer pohon dan binatang. Dari hasil evaluasi tersebut, manajer bagian jaringan memerintahkan kepada supervisor pemeliharaan untuk menerbitkan perintah kerja atau PK dengan berkoordinasi bagian teknik di ULP. Perintah kerja, dan juga berkoordinasi dengan supervisor operasi untuk penjadwalan pemadaman, karena pekerjaan ini membutuhkan padam, dan juga memerintahkan kepada pejabat K3 untuk melakukan pengawasan di lapangan dengan berkoordinasi bagian teknik dan K3 di ULP. Berikut ini contoh surat perintah kerja yang memerintahkan dari PLN kepada vendor untuk melaksanakan suatu pekerjaan preventif. Ini dilampiri dengan RAB rinci di belakangnya. Kemudian juga ada izin padam yang disiapkan oleh supervisor bagian operasi. Kemudian juga surat penunjukan pengawas dan K3 yang menunjuk kepada jabatannya. Jadi walaupun sudah pindah, melekat di jabatan tersebut. Setelah perintah kerja tersebut diterima oleh supervisor teknik ULP, kemudian disampaikan kepada vendor terkait yang akan melaksanakan pekerjaan preventif di lapangan. Setelah vendor menerima perintah kerja, kemudian melakukan survei JSA di lapangan. Dari langkah kerja pada SOP, vendor harus melaksanakan survei di lapangan, karena walaupun langkah kerjanya sama, tapi jika lokasinya berbeda, maka potensi bahayanya pun juga berbeda. Jadi harus diperhitungkan sebelum bekerja. Dari potensi bahaya tersebut, vendor harus bisa melaksanakan pengendalian tingkat resiko, sehingga tingkat resikonya turun. Vendor juga harus menyiapkan surat penunjukan pelaksana dan pengawas vendor. Kemudian juga izin kerja atau working permit dan job safety analysis itu sendiri. Surat penunjukan pelaksana dan pengawas itu terdiri dari isinya daftar nama dan kompetensi pekerjaan. Kemudian dengan berkoordinasi dengan bagian teknik, jika dokumen tersebut sudah lengkap, maka diserahkan ke pengawas K3. Dokumen kerja ini paling lambat diserahkan H-1 sebelum pekerjaan dimulai. Jadi misalnya pekerjaan pada hari Selasa, maka harus paling lambat disampaikan hari Senin. Dokumen kerja ini akan dibawa pada saat pekerjaan. Nah, dokumen kerja ini berisi antara lain izin padam, single line diagram daerah padam, surat penunjukan pengawas oleh PLN, surat penugasan pelaksana dan pengawas vendor, izin kerja atau working permit, job safety analysis, pemeriksaan atau absen personil, kemudian daftar hadir briefing, daftar alat kerja, alat pelindung diri dan loto, pernyataan bebas tegangan dan manuver tegangan,
berita acara penjelasan administrasi dan teknis, berita acara pekerjaan selesai atau kondisi terakhir, dan SOP serta instruksi kerja pekerjaan terkait. Untuk daftar alat kerja ini menyesuaikan dengan jenis kontrak, kemudian durasi pekerjaan. Jika durasi pekerjaannya semakin singkat, maka juga dibutuhkan personil dengan lebih banyak, maka juga dibutuhkan alat kerja serta alat pelindung diri yang lebih banyak juga. Nah, sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu safety briefing. Dalam safety briefing tersebut dilakukan absen pelaksana vendor, apakah sesuai dengan surat penugasan vendor, dan apakah jumlahnya sesuai dengan surat penugasan vendor. Kemudian, apakah personil tersebut dalam kondisi sehat. Kemudian juga dilihat kelengkapan alat pelindung diri, alat kerja, dan material. Kemudian juga disampaikan daerah padam di mana saja, dan juga disampaikan bahwa tidak boleh ada daerah padam atau pekerjaan tambahan di luar izin kerja atau di luar izin padam. Kemudian juga dibacakan SOP dan instruksi kerja terkait. Tak lupa sebelum bekerja, berdoa terlebih dahulu. Sebagai penyemangat sebelum bekerja, kami melakukan yel-yel. Kemudian kami menuju ke tempat pekerjaan. Setelah personil siap di lapangan, kami menyampaikan kepada dispatcher ULP untuk langkah pemadaman. Kemudian dispatcher ULP melakukan pemohonan kepada dispatcher UP3, kemudian dispatcher UP3 menyampaikan kepada DCC. Di sini UP3 Magelang di bawah DCC Jogja. Permohonan pemadaman tersebut untuk semua key point harus disampaikan kepada dispatcher. Jadi pengawas PLN di lapangan atau K3 menyampaikan ke dispatcher ULP, kemudian dispatcher ULP menyampaikan ke dispatcher UP3, kemudian dispatcher UP3 menyampaikan ke DCC. Ini kecuali untuk padam FCO. Kalau padam FCO cukup sampai dispatcher ULP koordinasinya. Kemudian tidak semua key point dapat dilaksanakan secara remote. Sebagian dilakukan secara manual. Langkah pekerjaannya yaitu pemadaman key point, kemudian pasang tagging dan rambu-rambu pekerjaan atau police line, kemudian tes tegangan dengan voltage detector. Jika padam, kemudian pasang ground cluster 2 sisi, kemudian baru mulai bekerja. Jika pekerjaan selesai, kemudian dilakukan pengukuran jika diperlukan. Kemudian personil dan alat kerja semua dalam kondisi aman, sudah tidak di jaringan lagi. Kemudian jika sudah dalam kondisi aman, kemudian permohonan penormalan tegangan ke dispatcher ULP. Tak lupa juga kami membuat laporan dan evaluasi atau serah terima dari koordinator vendor kepada pengawas PLN. Nah, ini proses pembukaan key point secara manual di lapangan. Jika secara remote maka dilakukan oleh DCC. Setelah padam kemudian dipasang tagging daerah bahaya, daerah aman. Kemudian dipasang rantai pengaman atau police line dan juga tagging. Kemudian tes tegangan dengan voltage detector. Kemudian pemasangan grounding cluster 2 sisi yang melingkupi daerah pekerjaan. Kemudian setelah aman baru dilaksanakan pekerjaan.
Ini contoh pemeliharaan LV board atau PHBTR. Biasanya dibersihkan, kemudian kapasitas NH fuse atau NT fuse apakah masih sesuai dengan bebannya. Kemudian dilakukan juga pembersihan, pengukuran pentanahan apakah masih dalam batas aman di bawah 5 ohm dan lain sebagainya. Dan juga dilihat apakah kapasitas kabel terhadap beban masih mencukupi dari kemampuan hantar arus kabel. Kemudian juga dilihat antar koneksi tidak lost kontak atau kencang, seperti itu. Nah, pengawas ini dari pihak vendor juga ada pengawas, baik pengawas lapangan maupun pengawas K3. Jika pekerjaan selesai dan personil serta alat kerja dalam kondisi sudah aman, maka pengawas lapangan atau pengawas K3 dapat memohon penormalan tegangan kepada dispatcher ULP untuk kemudian dispatcher ULP menyampaikan ke dispatcher UP3 dan dispatcher UP3 menyampaikan ke DCC. Kemudian setelah pekerjaan selesai dilakukan evaluasi serta laporan dari koordinator vendor kepada pengawas PLN. Laporan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik, seluruh pekerja di bawah pengawasan dalam kondisi yang aman, peralatan kerja juga dalam kondisi aman, semua grounding dan loto sudah dilepas, serta jika diperlukan hasil pengukuran pentanahan, dan lain sebagainya. Pekerjaan dinyatakan selesai dan pelaksana vendor dapat kembali ke tempat masing-masing. Juga alat kerja, APD dan loto dicek juga jumlah dan kondisinya harus dalam kondisi yang baik. Dan jumlah juga sama ketika sebelum bekerja. Nah, ini adalah contoh berita acara pernyataan pekerjaan selesai atau kondisi terakhir. Terima kasih.